Di bawah fokus dari tatapan mata yang hampir kusam tak terhitung jumlahnya, debu yang meresap ke seluruh arena perlahan menyebar. Kekacauan total dan pecahan batu yang muncul di pemandangan mereka menyebabkan galeri pemandangan memancarkan gelombang suara yang diciptakan oleh menghirup udara dingin secara tiba-tiba. Pada saat ini, arena keras, yang awalnya dibuat dengan menumpuk rapi bebatuan besar satu sama lain, benar-benar berubah menjadi berantakan total. Sebuah lubang yang dalam dan luas muncul di tengah reruntuhan. Bebatuan aneh berserakan di mana-mana di sekitar lubang dalam. Melihat penampilan mereka, arena kompetisi terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Tidak ada yang menyangka bahwa tabrakan antara Xiao Yan dan tim 3 orang Baisan benar-benar akan menciptakan kekuatan destruktif yang menakutkan. Orang ini dia benar-benar terlalu kuat secara tidak normal. Xiao Yu tertegun saat dia mengamati arena kompetisi yang telah berubah menjadi reruntuhan. Itu lama kemudian sebelum dia menghela nafas panjang dan berbicara dengan senyum pahit. Meskipun dia sudah sangat memikirkan sepupunya, yang memiliki perilaku mandiri dan istimewa sejak muda, bahkan dia tidak menyangka bahwa orang ini benar-benar akan menjadi begitu kuat sampai kekuatannya membuat orang menjadi malu setelah tidak melihatnya hanya untuk 2 tahun. Di sisinya, instruktur Ruoling mengangguk saat dia berbagi perasaan yang sama jauh di dalam dirinya. Dia bergumam pelan di dalam hatinya. Persisnya bagaimana orang ini berlatih selama 2 tahun ini. Saat itu, di kota Wutan, Xiao Yan mungkin memiliki bakat luar biasa, tetapi bahkan setelah berusaha sekuat tenaga, dia hampir tidak bisa bertahan dalam 20 pertukaran dengannya. Sekarang, bagaimanapun, instruktur Ruoling sendiri berpikir bahwa peluang kemenangannya tidak terlalu tinggi jika dia melawan Xiao Yan. Di arena yang hancur, di mana tak terhitung jumlah tatapan berkumpul, sosok berwarna hijau tiba-tiba melintas di atas batu besar. Tatapannya menyapu reruntuhan dan akhirnya berhenti di lubang besar itu. Masih ada 3 kis lemah yang hadir di sana. Debu yang naik dari lubang dalam juga perlahan mengendap. Situasi di dalam akhirnya muncul di depan mata semua orang yang hadir. Di dalam lubang yang dalam ada area yang relatif datar. Tidak ada pecahan batu di daerah itu. Sebaliknya, ada lapisan debu batu yang tebal. Jelas di area di mana kedua energi dari kedua belah pihak bertabrakan, ledakan energi yang menakutkan telah menghancurkan pecahan batu menjadi debu. Dari sini orang bisa melihat betapa kuatnya Douqi yang ditampilkan oleh mereka berempat. Di tempat kosong di dalam lubang, 3 sosok manusia berpegangan pada dinding batu di belakang mereka dengan tangan. Itulah satu-satunya cara mereka dapat menopang tubuh mereka dengan gemetar. Pada saat ini, Baisan dan 2 lainnya terlihat sangat menyedihkan. Debu menutupi lebih dari separuh wajah mereka. Ada juga cukup banyak noda di pakaian mereka yang compang camping. Apalagi wajah mereka bertiga pucat. Jejak darah samar-samar terlihat di sudut mulut mereka. Napas terengah-engah mereka sudah kehilangan kestabilan seperti sebelumnya. Jelas di bawah serangan ledakan Angry Buddha Lotus Flame dari Xiao Yan, yang tidak berani diterimanya, Baisan dan 2 lainnya terluka parah. Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya berhenti di tubuh mereka bertiga yang tampak menyedihkan. Ada sedikit ketidakpercayaan di mata mereka. 3 siswa top yang sangat kuat dalam Akademi Jianan kali ini, sebenarnya direduksi menjadi keadaan seperti itu oleh tangan seorang pemuda yang baru saja tiba di Akademi kurang dari 3 hari yang lalu. Di mana Xiao Yan, Baisan menyeka bekas darah dari sudut mulutnya. Dia mengangkat kepalanya dan pandangannya melihat sekelilingnya. Kemerahan halus muncul di wajah pucatnya saat dia berkata dengan suara serak, sepertinya dia seharusnya terkubur di bawah reruntuhan dalam ledakan energi itu. Melawan 1 lawan 3, dia memang sangat sombong tapi akhir ceritanya juga tidak bagus. Hu Jia dan Wu Hao di sisinya mengabaikannya. Mereka menelan air liur dan membasahi tenggorokan mereka yang kering. Beberapa saat kemudian Hu Jia mengatupkan giginya dan berkata, "Sialan. Jika saya tahu sebelumnya, saya tidak akan mendengarkan hasutan Anda. Kami benar-benar tidak bisa mengacaukan Xiao Yan itu. Dia sangat kuat, lebih kuat dari kita semua." Wu Hao mengangkat kepalanya. Sebagian besar jubah besarnya berwarna darah telah robek. Oleh karena itu, terlihat wajah muda yang agak putih. Wu Hao tidak tampak sangat tampan dan hanya bisa disebut berpenampilan biasa.
Namun aura padat, dingin, dan berdarah yang sesekali melintas di matanya akan menyebabkan orang-orang yang bertukar pandangan dengannya merasa ketakutan. Pada saat ini, kesungguhan dan ketakutan melintas di matanya, yang biasanya berisi aura pembunuhan yang tersembunyi, untuk pertama kalinya. Jadi bagaimana jika dia kuat? Di bawah serangan gabungan kami bertiga, bahkan jika dia bisa hidup, setidaknya dia akan mematahkan lengan atau kaki. Mendengar implikasi melawan Xiao Yan dari kata-kata mereka berdua, alis Baisan tanpa sadar merajut bersama saat dia tertawa terbahak-bahak. Bang! Kata-kata Baisan baru saja diucapkan ketika sebongkah batu besar di tepi lubang yang dalam di reruntuhan tiba-tiba meledak. Gerakan itu menarik semua tatapan yang hadir, termasuk dari Baisan dan dua lainnya yang terengah-engah dengan mulut terbuka lebar. Debu samar meresap dari tempat batu besar itu pecah. Dia belum mati. Aku bisa merasakan kinya. Mata Wu Hao menatap tajam ke kumpulan debu. Dia menghirup napas dalam-dalam saat dia berbicara perlahan. Wajah Baisan bergerak cepat di sampingnya. Wajah aslinya yang pucat menjadi jauh lebih pucat saat ini. Jelas, siswa berbakat ini, yang merupakan salah satu orang terbaik tahun ini di Akademi Luar Akademi Jianan, telah membentuk beberapa emosi yang menakutkan terhadap pemuda berjubah hitam yang tidak akan dia akui di dalam hatinya. Terutama setelah pertempuran besar yang menggetarkan jiwa tadi. Di bawah fokus semua tatapan di stadion, tiba-tiba terdengar suara lembut kaki yang menginjak beberapa pecahan batu yang dipancarkan dari debu. Setelah mendengar suara langkah kaki, ekspresi Baisan, Hu Jia, dan Wu Hao tidak bisa membantu tetapi berubah. Suara langkah kaki semakin dekat. Mata Baisan tidak berkedip saat dia menatap debu. Beberapa saat kemudian, matanya tiba-tiba menyusut. Seorang pemuda berjubah hitam, yang pakaiannya sebersih sebelum pertempuran, perlahan berjalan keluar dari debu dan muncul di depan pandangan semua orang. Seluruh stadion tiba-tiba menjadi sunyi saat semua orang memandangi jubah hitam yang tampak baru itu, serta wajah tenang dari pemuda yang tampil persis sama seperti saat dia memasuki arena. Siapa yang menyangka bahwa setelah mengalami ledakan energi yang menakutkan sebelumnya, orang ini tidak hanya tidak mematahkan lengan atau kakinya seperti yang diantisipasi Baisan, tetapi kinya tetap kuat dan bagian luarnya tetap rapi. Penampilan ini seperti surga dan bumi jika dibandingkan dengan Baisan, Hu Jia, dan Wu Hao yang tampak menyedihkan. Perbedaan penampilan ini juga benar-benar menyoroti sang pemenang kali ini. Tidak ada yang akan berpikir bahwa Xiao Yan, yang dapat mempertahankan penampilan awalnya setelah pertempuran sengit, tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi juara kompetisi kualifikasi kali ini. Setelah pertarungan sengit ini, orang terkuat dari kompetisi kualifikasi secara bertahap menjadi jelas. Xiao Yan GG memang menjadi kuat. Kekuatan teknik Dou teratai api yang menakutkan yang dia tunjukkan sebelumnya hampir mencapai puncak dari teknik Dou kelas Xuan Sun Er, yang berdiri di atas batu besar, tersenyum dan berbisik pada dirinya sendiri sebelum dia menatap jubah hitam itu. Pria muda, yang perlahan berjalan keluar. Ada sedikit ekspresi lega dan bangga saat ini di wajahnya. Dia tidak peduli apakah dia bisa menjadi pusat perhatian dan fokus dari banyak orang. Namun, jika Xiao Yan mampu menampilkan kekuatan yang menyebabkan orang terkejut di tempat seperti ini, Sun Er akan merasakan kebahagiaan dari dalam hatinya. Xiao Yan perlahan keluar dari debu. Ekspresinya tetap acuh tak acuh saat dia sembarangan melirik mereka bertiga. Tanpa peringatan apapun, kebrutalan tiba-tiba menyerbu matanya yang gelap. Pada saat yang sama, Xiao Yan menggerakkan tubuhnya dan tiba-tiba berubah menjadi bayangan hitam. Dalam sekejap itu membawa suara angin yang tajam dan aura yang menekan saat dia muncul di depan mereka, menyebabkan nafas mereka bertiga menjadi stagnan. Xiao Yan, apa yang akan kamu lakukan? Kita sudah mata Baisan menjadi kabur. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Xiao Yan telah muncul di depannya. Matanya bertabrakan dengan pupil hitam gelap itu dan secara kebetulan melihat tirani dan niat membunuh di dalam diri mereka. Segera, dia buru-buru berteriak. Namun, sebelum teriakannya terdengar, bayangan hitam menyapu matanya. Rasa sakit yang luar biasa menyebar dari perut bagian bawah Baisan. Sebuah kekuatan besar mengguncang tubuhnya hingga berguling ke belakang dan akhirnya menghantam dinding batu dengan keras. Segera, suara lembut dari tulang yang retak tiba-tiba terdengar. Xiao Yan,
Serangan mendadak itu juga membuat Hu Jia dan Wu Hao terkejut. Mereka langsung bereaksi dengan sigap. Tubuh mereka ditarik mundur dengan cepat saat mereka berteriak dengan mulut mereka. Bagaimana tendangan sebelumnya bisa dengan mudah diimbangi. Saat Hu Jia dengan tergesa-gesa menariknya kembali, bayangan hitam itu mendekat, seperti hantu sementara kata-kata dingin yang acuh tak acuh itu terdengar. Xiao Yan, kamu berani. Kata-kata dingin itu menyebabkan Hu Jia merasakan hawa dingin di hatinya. Suaranya juga menjadi tajam saat ini. Sejak kecil hingga dewasa, kapankah dia pernah dianiaya dan dipukuli dengan cara ini, terutama karena identitas dan latar belakangnya. Ekspresi Xiao Yan dingin. Dia tidak membalas jeritan tajam Hu Jia. Tanpa ragu sedikit pun, dia tiba-tiba mengayunkan kaki kanannya. Sebuah kekuatan kuat yang membawa ledakan sonik yang rendah dan dalam dengan kuat mengayun ke perut bagian bawah Hu Jia, sambil diawasi oleh mata tumpul yang tak terhitung jumlahnya. Mengikuti suara teredam yang dalam, tubuh Hu Jia segera bergesekan dengan tanah, menggambar bekas luka yang panjangnya lebih dari 10 meter sebelum dia bertabrakan dengan batu. Segera, dia memuntahkan seteguk darah segar. Dihadapkan dengan pengejaran Xiao Yan yang penuh dendam, Wu Hao tidak mengeluarkan tangisan yang tidak disengaja, seperti dua orang sebelumnya. Dia mengatupkan giginya dan douki berwarna darah kecil yang tersisa di dalam dirinya benar-benar muncul di tubuhnya. Ketika douki muncul, kecepatan Wu Hao jelas menjadi jauh lebih cepat. Namun, bagaimana bisa Wu Hao, yang dalam kondisi terluka parah, dibandingkan dengan Xiao Yan dalam hal kecepatan? Sesaat setelah Hu Jia terlempar ke samping, bayangan hitam itu seperti bayangan yang mengikuti tubuhnya, muncul tepat di belakangnya. Suara acuh tak acuh bersama dengan kekuatan ganas tiba-tiba menabrak punggung Wu Hao. Ini adalah balasan untuk Sun Er. Jika Anda tidak puas, Anda bisa datang dan menemukan saya kapan saja. Di antara kalian bertiga aku, Xiao Yan, hanya memandangmu dengan serius. Bang, tubuh Wu Hao yang bergerak mundur tiba-tiba berhenti. Kekuatan besar yang ditransmisikan dari punggungnya secara langsung menyebabkan tubuh Wu Hao bersandar ke depan dan pingsan. Akhirnya, dia menjadi seperti labu yang berguling 10 kali sebelum dia dengan paksa menghentikan tubuhnya yang berputar dengan susah payah. Dia menyeka bekas darah dari sudut mulutnya, mengangkat wajah pucatnya dan menatap pemuda berjubah hitam itu. Yang terakhir telah berhenti mengejarnya dan melemparkan tatapan acuh tak acuh. Wu Hao menelan seteguk air liur yang berisi darah. Selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia dipukuli hingga kondisi seperti itu oleh seseorang dari kelompok usia yang sama. Tatapan Wu Hao menatap tajam ke arah pemuda jangkung dan agak kurus untuk waktu yang lama. Akhirnya, suaranya yang serak mengeluarkan sepatah kata dari mulutnya. Puas. Serangan mendadak Xiao Yan di arena itu di luar dugaan siapapun. Apalagi, serangan sebelumnya selesai hanya dalam sekejap. Karenanya, banyak orang di galeri tontonan hanya bisa melihat bayangan hitam berkedip di dalam arena. Segera setelah itu, ada 3 suara teredam, dan akhirnya Baisan, Hu Jia, dan Wu Hao masing-masing memuntahkan darah dan dipaksa mundur sebelum menghantam batu dengan keras. Penonton menyaksikan Baisan dan 2 lainnya, yang bersandar di dinding batu, berjuang sia-sia saat mereka berusaha dengan susah payah untuk bangun. Seluruh stadion sunyi. Banyak tatapan, yang hampir membosankan, menatap pria muda jangkung di arena. Pada saat ini, ada hawa dingin yang merembes keluar dari hati banyak orang. Orang ini, yang biasanya terlihat tersenyum, sebenarnya adalah orang yang paling menakutkan. Di galeri tontonan, instruktur Ruoling dan Xiao Yu sama tercengang. Butuh waktu lama sebelum mereka bertukar pandang satu sama lain. Sebelumnya, cara Baisan dan 2 lainnya dengan jelas menunjukkan bahwa mereka berada dalam keadaan kalah. Benar-benar tidak terduga bahwa Xiao Yan benar-benar memberikan serangan tambahan yang ganas. Banyak orang, termasuk mereka berdua, mengerti bahwa ini adalah balas dendam yang diambil Xiao Yan atas nama Sun Er atas tendangan itu. Wakil kepala sekolah Kugan, dan yang lainnya di tengah platform penyelenggara di stadion juga tercengang. Beberapa saat kemudian, Kugan menatap Hu Jia yang berwajah pucat, yang memiliki bekas darah di sudut mulutnya. Hatinya terasa sedikit sakit. Akhirnya, bagaimanapun, dia hanya bisa mendesah tanpa daya.
Dia telah mengatakan sebelumnya bahwa dia tidak akan mencampuri urusan antara generasi muda. Karena dia tidak mengatakan apa-apa ketika Hu Jia dan dua lainnya bergandengan tangan untuk menyerang Sun Er dan Xiao Yan sebelumnya. Sekarang kekuatan Xiao Yan telah sangat melonjak dan mengalahkan mereka bertiga secara terbuka di depan banyak orang yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak punya alasan untuk membuka mulutnya untuk menegur tindakan Xiao Yan. Hu Jia dan dua lainnya hanya menyalahkan diri mereka sendiri. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Hehehe, Xiao Yan ini cukup kejam. Di satu sisi, tatapan Oh Wo menatap Xiao Yan di arena, dan mengabaikan ekspresi tak berdaya dari wakil kepala sekolah. Dia menganggukkan kepalanya dan senyum jelek muncul di wajahnya yang kaku untuk pertama kalinya. Wakil kepala sekolah ini, apakah ini dianggap melanggar aturan? Seorang hakim parubaya di kursi juri memiliki wajah yang dipenuhi dengan senyum pahit saat dia menatap wakil kepala sekolah dan yang lainnya di platform di atas saat dia bertanya dengan hati-hati. Jika Hu Jia tidak hadir di arena, dia tidak akan takut. Sayangnya, penyihir kecil itu ada di antara mereka. Selain itu, dia dipukuli hingga kondisi yang menyedihkan. Sejujurnya, setelah berada di Akademi Jianan selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang berani mengalahkan Hu Jia tanpa ampun, dalam kondisi seperti itu. Ini juga bukan hanya karena latar belakangnya tetapi juga karena Hu Jia sendiri adalah wanita yang sangat cantik. Meskipun karakternya tidak terkendali, menyebabkan orang tidak dapat memahaminya tetapi wajahnya yang seperti malaikat dan sosok seperti iblis juga mengakibatkan cukup banyak orang di akademi menyukainya. Saat bertarung melawan wanita semacam ini, ada banyak orang di akademi yang akan menyerah padanya, bahkan jika mereka bisa menang. Sangat jarang orang melihat orang seperti Xiao Yan, yang tidak akan menunjukkan belas kasihan karena keberatan. Persaingan kali ini awalnya tidak dianggap benar-benar adil. Oleh karena itu, Xiao Yan juga tidak bisa dianggap telah melanggar aturan. Bagaimanapun, kita semua telah melihat dengan jelas kekuatannya. Wakil kepala sekolah melambaikan tangannya dan mendesah. Dia segera mengalihkan pandangannya ke arah Hu Jia di arena dan berkata di dalam hatinya, gadis perlakukan itu seperti membeli pelajaran kali ini. Berada di bawah perlindungan saya selama ini telah mengakibatkan segalanya menjadi terlalu mulus untukmu. Mampu membuat Xiao Yan ini memukulmu memiliki beberapa keuntungan untukmu. Xiao Yan menghembuskan nafas panjang di arena. Dia mengabaikan tatapan tumpul dari seluruh stadion dan menoleh agar pandangannya bertemu dengan wanita muda berpakaian hijau yang berada di atas batu di dalam reruntuhan. Senyuman hangat terlihat di wajahnya yang dingin. Menggerakkan tubuhnya, Xiao Yan berubah menjadi bayangan hitam yang muncul di samping Sun Er. Dia mengulurkan tangannya dan menyeka sisa darah dari sudut mulutnya sebelum bertanya dengan lembut, kamu baik-baik saja. Itu bahkan tidak bisa dianggap luka dangkal. Sun Er tertawa pelan. Matanya segera mengalir ke tubuh Xiao Yan saat dia mengerutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum, sungguh tak terduga bahwa Xiao Yan GG benar-benar akan maju selama pertarungan. Itu sangat mengejutkan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya saat mendengar ini. Dia menepuk kepala Sun Er sebelum mengarahkan pandangannya ke kursi juri. Dia bertanya dengan suara yang jelas, bolehkah saya menanyakan apakah babak final kompetisi kualifikasi dapat dipertimbangkan untuk selesai sekarang? Jika tidak, saya bisa terus bermain dengan mereka bertiga. Ya, kompetisi sudah berakhir. Lebih. Satu orang dari kursi hakim buru-buru berdiri dan menjawab dengan cepat saat mendengar suara Xiao Yan. Tingkat kekejaman yang ditunjukkan Xiao Yan sebelumnya sudah jauh melebihi harapan mereka. Jika mereka membiarkannya terus seperti ini, apakah Baisan dan dua orang lainnya dapat meninggalkan arena kompetisi hidup-hidup mungkin dipertanyakan. Latar belakang ketiganya tidak biasa. Jika sesuatu terjadi, cukup banyak masalah akan muncul. Kompetisi kualifikasi akademi dalam tahun ini telah berakhir. Setelah pertarungan yang intens, 5 besar sudah muncul. Mereka adalah Xiao Yan, Xiao Sun Er, Wu Hao, Hu Jia, dan Baisan. Seorang hakim, yang lebih tua, berdiri dari kursi juri, melihat sekeliling stadion sebelum segera mengumumkan dengan suara keras. Begitu suaranya terdengar, sorakan luar biasa tiba-tiba terdengar dari seluruh stadion.
Dalam gelombang suara seperti arus deras ini, seluruh stadion bergetar saat mengeluarkan suara gemerisik. Tak terhitung jumlah orang dari galeri pengamatan berdiri dan memandangi pemuda dan pemudi yang berdiri sendiri di tengah puing-puing. Mata orang-orang itu dipenuhi dengan rasa iri dan rasa hormat. Xiao Yan telah menggunakan kekuatan sejatinya untuk mengumumkan kepada semua orang siapa orang terkuat di Akademi Jianan kali ini. Pada saat yang sama, dia memberitahu mereka bahwa dia, Xiao Yan, memiliki hak untuk bersama seorang gadis yang sangat berbakat disukai oleh surga, seperti Sun Er. Semua ini dibangun di atas kekuatan dan tinjunya. Di akademi ini, di mana kekuatan dihormati, hanya metode ini yang merupakan alasan paling meyakinkan. Sementara mereka mendengar sorak-sorai dan tangisan yang menggema di seluruh stadion, Baisan, Hu Jia, dan Wu Hao di tengah reruntuhan, masing-masing menyandarkan punggung mereka ke dinding batu. Wajah mereka yang sedikit berkedut menunjukkan rasa sakit hebat yang ditularkan dari dalam tubuh mereka. Pukulan sebelumnya yang Xiao Yan berikan kepada mereka masing-masing tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Saat ini, ketiganya sudah benar-benar kehilangan kekuatan bertarung mereka. Selain itu, kecil kemungkinan luka-luka mereka akan pulih sepenuhnya tanpa 7 atau 8 hari istirahat. Nafas mereka yang tergesa-gesa agak tidak teratur. Mereka bertiga mengangkat kepala dan mengarahkan pandangan ke arah pemuda dan pemudi yang berdiri di atas reruntuhan. Karakter utama dari seluruh arena ini sekarang adalah mereka. Bajingan ini, dia menyerang dengan sangat kuat. Dia benar-benar bukan laki-laki. Bagian belakang gigi Hu Jia menggigit bibir merahnya. Pada saat ini, murid awalnya yang pintar dan licik memiliki keluhan dan kelembapan yang terlihat sebagian. Selama beberapa tahun ini adalah pertama kalinya dia digagalkan oleh seorang pria. Terlebih lagi, usia pria itu hampir tidak berbeda dengan dia. Hal ini menyebabkan hatinya yang angkuh untuk benar-benar mengalami kesulitan menerima hasilnya. Xiao Yan, kamu sangat kuat tapi aku yakin aku akan melampauimu. Wu Hao memegangi dadanya saat dia mengeluarkan beberapa batuk yang hebat. Kemerahan halus melonjak di wajah pucatnya. Panas memenuhi matanya. Kemunduran yang dia terima sebelumnya tidak hanya tidak menyebabkan dia putus asa tetapi malah membangkitkan semangat juang dalam dirinya karena kekuatan Xiao Yan. Karakter semacam ini, di mana seseorang menjadi lebih berani semakin dia dikalahkan, pada dasarnya adalah akselerator baginya untuk menjadi orang yang kuat. Tidak heran jika Penatua Akademi telah mengungkapkan bahwa bahkan kepala sekolah yang misterius berkata bahwa jika Wu Hao diberi waktu 10 tahun, dia pasti akan menjadi orang yang sangat kuat selama dia tidak dihancurkan oleh aura pembunuhnya. Masalah ini dianggap belum selesai. Aku, Baisan, pasti akan membuatmu membayar penghinaan hari ini 100 kali lipat. Xiao Yan, tunggu saja. Cepat atau lambat aku akan membiarkanmu berlutut di kakiku. Kilatan merusak melintas di atas mata Baisan yang tertunduk. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Pada saat ini, dia bahkan tidak bisa menggerakkan punggungnya sedikit pun. Serangan berat dari Xiao Yan sebelumnya telah mematahkan beberapa tulangnya. Namun, dibandingkan dengan rasa sakit di tubuhnya, frustrasi dan pukulan di hatinya adalah salah satu yang paling sulit ditahan oleh Baisan. Selama 2 tahun ini, dia didorong untuk menjadi orang yang luar biasa dengan profil tertinggi di akademi luar melalui pujian yang tak terhitung jumlahnya. Hari ini, bagaimanapun, gelar yang disebut orang tahun ini sebenarnya terfragmentasi oleh serangan brutal Xiao Yan. Di masa depan, ketika orang-orang dari Akademi Jianan menyebut Baisan, mereka tidak akan dipenuhi rasa hormat seperti yang mereka lakukan ketika mereka memandangnya di masa lalu. Ini karena akan selamanya ada satu orang yang berdiri di atas kepalanya. Orang itu adalah eksistensi yang mereka hormati dan hormati. Situasi seperti ini tidak diragukan lagi lebih sulit bagi Baisan, yang karakternya sangat sombong, untuk menerimanya daripada jika dia telah kehilangan nyawanya. Begitu seseorang jatuh setelah menaiki kuil jenius, yang orang-orang kagumi, mereka akan merasa seolah-olah mengalami kejatuhan yang luar biasa. Banyak orang tidak dapat menahan keputusasaan atau distorsi dalam hati seseorang dari jenis kejatuhan ini. Hampir seperti itu untuk Xiao Yan saat itu. Baisan saat ini juga sama. Xiao Yan saat ini secara alami tidak peduli dengan emosi yang berbeda di dalam hati mereka bertiga.
Dia hanya tahu bahwa sekarang dia telah mendapatkan izin untuk masuk akademi dalam. Jarak antara dia dan api jantung yang jatuh menjadi lebih dekat. Dia bahkan mulai mengantisipasi jenis perubahan drastis dan besar apa yang akan terjadi setelah dia menyerap api surgawi jenis kedua. Yao Lao pernah berkata bahwa untuk flame mantra menelan satu jenis api hanyalah sebuah fondasi. Hanya setelah jenis kedua api surgawi juga berhasil ditelan dan dua api yang berbeda bergabung, itu akan menyebabkan seseorang mengalami perubahan menyeluruh seolah-olah seseorang dilahirkan kembali. Xiao Yan mengantisipasi perasaan seperti ini. Ini karena dia samar-samar bisa mengatakan bahwa setelah dilahirkan kembali kali ini, itu mungkin benar-benar membuatnya menjadi orang yang benar-benar kuat. Orang kuat yang memiliki kemampuan untuk membalas dendam dan melindungi kerabatnya sendiri. Sesuatu yang berbeda dari sekarang di mana dia perlu meminjam kemampuan Yao Lao untuk semuanya. Valen Heart Flame, kamu milikku. Xiao Yan mengencangkan tinjunya, emosinya melonjak sedikit. Selama dia mendapatkan benda itu, dia akan benar-benar memiliki kualifikasi untuk menjadi salah satu orang kuat di benua. Saat juri mengumumkan kompetisi akan berakhir, beberapa siswa yang mengenakan jubah alkemis melintas dari seluruh galeri tontonan. Mereka memasuki arena dan mengangkat Baisan dan dua orang lainnya, yang terluka parah, sebelum berpencar dan meninggalkan tempat itu. Hei, Xiao Yan, kerja bagus. Metodemu aku, Lumu, benar-benar angkat topi untukmu. Namun, Anda mungkin telah memperoleh kemenangan hari ini tetapi kemungkinan Anda telah menyinggung ketiga orang itu. Jika Anda memiliki kesempatan di masa depan, datang dan berkutatlah di Departemen Alkemis. Di Akademi Jianan ini, bahkan wakil kepala sekolah maupun unit penegakan hukum tidak berani melakukan sesuatu yang drastis kepada orang-orang dari Departemen Alkemis kami. Seorang pria muda yang memberi perintah kepada siswa dari Departemen Alkemis untuk membawa mereka yang terluka tiba-tiba menoleh dan mengarahkan pandangannya ke arah Xiao Yan. Sebenarnya Lumu, yang dikalahkan oleh Xiao Yan kemarin. Hehehe, jika ada kesempatan, tentu saja aku juga ingin pergi ke Departemen Alkemis untuk melihatnya. Xiao Yan tersenyum saat menjawab. Bagian manakah dari sikap tenangnya yang bisa dilihat sedikit dari tirani sebelumnya? Lumu tersenyum, berbalik dan mengikuti kelompok alkemis keluar dari arena kompetisi. Ayo pergi, kompetisi sudah selesai. Sekarang, mari kita tunggu pemberitahuan dari Akademi Dalam. Xiao Yan mengamati reruntuhan di sekitarnya sebelum dia berbicara sambil tersenyum kepada Sun Er. Iya, Sun Er mengangguk sambil tersenyum. Mereka berdua perlahan berjalan keluar dari stadion yang berisik sambil ditonton oleh tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Kompetisi tahunan terbesar secara bertahap berakhir saat mereka berdua mengambil cuti. Xiao Yan perlahan berjalan di jalan setapak kecil dengan pepohonan di dalam akademi. Dia menyipitkan matanya dan tidak terlalu peduli dengan tatapan panas yang melesat dari sekelilingnya. Sejak dia menjadi juara kompetisi kualifikasi 2 hari lalu, tatapan seperti ini menemani Xiao Yan. Awalnya, dia sedikit frustasi. Namun, seiring berjalannya waktu, dia hanya bisa bertindak kaku seolah dia mengabaikan mereka. Dia tidak punya pilihan tentang ini. Bagaimanapun, mata mereka tidak berada di bawah kendalinya. Hari ini sudah 2 hari setelah kompetisi kualifikasi selesai. Selama 2 hari ini, Xiao Yan tidak hanya pulih sepenuhnya dari cedera yang dia terima selama kompetisi tetapi kekuatannya juga telah sepenuhnya stabil di level bintang 6 Dadoushi. Kondisinya sedemikian rupa sehingga pada dasarnya dia selalu dalam kondisi prima. Douqi beredar tanpa henti di dalam tubuhnya seperti air banjir, menyebabkan perasaan nyaman merembes keluar dari seluruh tubuhnya. Menurut peraturan akademi, 50 siswa teratas dari kompetisi kualifikasi harus mulai bersiap untuk memasuki akademi dalam waktu 7 hari setelah akhir kompetisi kualifikasi. Adapun Xiao Yan dan yang lainnya di 5 besar, mereka dapat memilih waktu untuk memasuki ruang koleksi buku akademi dalam 7 hari ini. Mereka memiliki kualifikasi untuk mengandalkan keberuntungan mereka untuk memilih sesuatu yang menjadi milik mereka sebagai hadiah. Xiao Yan juga sangat tertarik dengan book collection hall yang misterius itu, yang bahkan Sun Er terus-menerus mengingatnya. Namun, 5 orang teratas yang bisa masuk, menurut aturan, harus masuk pada saat bersamaan. Namun, Baisan, Hu Jia, dan Wu Hao,
masih terbaring di klinik. Berdasarkan apa yang dia dengar dari Lumu, mereka bertiga bisa melupakan berjalan tanpa 3-5 hari istirahat. Sementara Lumu mengucapkan kata-kata ini, tatapan yang biasa Lumu tatap pada Xiaoyan agak aneh dan penuh dengan kebahagiaan. Jelas dia berpikir bahwa beruntung ketika dia bertarung dengan Xiaoyan, orang ini tidak menjadi gila dan memukulinya hingga ke keadaan yang menyedihkan itu. Sebagai seseorang dari Departemen Alkemis, kesulitan yang dialami Baisan dan dua orang lainnya selama 2 hari terakhir ini adalah sesuatu yang dia saksikan dengan jelas dengan matanya sendiri. Aku ingin tahu apa sebenarnya yang ada di Book Collection Hall. Mudah-mudahan, saya dapat menemukan sesuatu yang cocok untuk diri saya sendiri. Sinar matahari yang hangat melewati celah di antara cabang-cabang pohon, menyinari tubuh Xiaoyan saat dia bergumam dengan harapan. Sepupu Elder Xiaoyan. Sementara langkah kaki Xiaoyan berjalan dengan kecepatan tetap, sebuah suara yang agak pemalu tiba-tiba terdengar dari depannya. Langkah kaki Xiaoyan berhenti saat mendengar suara itu. Dia membuka matanya yang menyipit dan melihat ke depan, hanya untuk melihat sekelompok wanita muda yang lincah dan cantik. Di antara kelompok wanita muda ini, Xiao Mei sedang berkerumun seperti bulan yang dikelilingi bintang. Sejujurnya, dengan penampilan Xiao Mei dia bisa dianggap di antara elit, bahkan di akademi ini saat ini dia agak tidak nyaman saat dia menatap Xiao Yan, yang berjalan mendekat. Ini adalah seorang pemuda, yang telah menggunakan kurang dari 10 hari untuk meningkatkan reputasinya ke puncak dalam akademi ini, di mana banyak sekali individu berbakat berkumpul. Wow, Xiao Mei dia benar-benar sepupumu. Dia berjalan mendekat, berjalan di samping Xiao Mei para wanita muda itu menatap Xiao Yan, yang perlahan berjalan mendekat. Kemerahan tanpa sadar dan dengan cepat muncul di wajah mereka. Mereka menarik Xiao Mei saat mereka dengan lembut berteriak agak bersemangat. Reputasi yang dimiliki Xiao Yan saat ini dalam Akademi Jianan pada dasarnya telah melampaui Baisan di masa lalu. Sebelumnya, tindakannya melawan 1 lawan 3 telah dinikmati oleh banyak siswa. Saat mereka berulang kali membicarakan acara tersebut antara satu sama lain, posisi Xiao Yan dengan cepat meningkat di antara banyak siswa. Ini, selain fakta bahwa wajah Xiao Yan juga termasuk kelas yang halus dan tampan, meskipun tidak terlalu tampan, dan wajahnya seringkali berisi senyuman hangat, mengakibatkan banyak wanita muda mengedipkan mata padanya selama 2 hari yang singkat ini. Seorang pria yang memiliki kekuatan dipenuhi dengan pesona. Ketika reputasi Xiao Yan naik di akademi, itu juga menyebabkan reputasi aslinya menjadi sangat berduri, yang telah diedarkan karena dia telah mengambil cuti 2 tahun, menjadi identik dengan memiliki sejumlah besar karakter. Kaum muda juga seperti ini. Jika itu adalah orang yang mereka sukai dan hormati, mereka semua akan mencoba yang terbaik untuk mengabaikan atau memperbaiki kekurangan yang dia miliki di masa lalu dan melakukan yang terbaik untuk membuatnya menjadi orang yang paling sempurna di hati mereka. Xiao Yan saat ini tidak memberikan penjelasan apapun tetapi reputasi buruknya yang membolos kelas selama 2 tahun telah dipelintir menjadi penuh karakter. Xiao Yan perlahan berjalan menuju Xiao Mei yang agak gelisah. Dia tersenyum dan mengangguk ke arahnya sebelum berhenti di depannya. Dia sembarangan mengobrol sedikit dengannya sambil tersenyum. Setelah itu, dia melewati Xiao Mei. Meskipun wajah Xiao Yan hangat dan memiliki senyuman, Xiao Mei masih merasakan sesuatu yang asing dari dalamnya. Saat dia mendengar suara iri dari para wanita muda di sekitarnya, dia merasakan ujung hidungnya sedikit sakit. Muridnya dipenuhi dengan kesuraman. Awalnya, mereka bisa sangat dekat. Dia tidak membutuhkan sapaan yang dangkal seperti ini. Sebaliknya, dia lebih suka dia menunjukkan kemarahan padanya. Dengan begitu, dia setidaknya akan merasa bersukacita. Jika ada amarah, itu berarti dia layak untuk dimarahi. Namun, sikap Xiao Yan yang tenang ini membuatnya merasakan sakit yang luar biasa di hatinya. Membenci seseorang tidak berarti marah padanya, tapi mengabaikannya sepenuhnya. Xiao Yan saat ini tampaknya sudah mencapai tahap ini. Semua ini adalah hasil dari kesalahan dalam sikapnya saat dia masih kecil. Saat sikat Xiao Yan melewatinya, Xiao Mei menarik hidungnya dan mencoba yang terbaik untuk tidak membiarkan udara lembab menggumpal di matanya.
Meskipun penyesalan di hatinya menyiksanya sampai dia tidak sabar untuk memeluk seseorang dan menangis, dia mengangkat wajahnya yang cantik dan dengan paksa tersenyum pada wanita muda di sekitarnya, yang masih memiliki tatapan iri. Setelah itu, dia membalikkan tubuhnya untuk pergi. Itu benar, bisakah kau pergi denganku? Saya ingin memberitahu Anda sesuatu. Saat Xiao Mei yang sedih hendak pergi, sebuah suara yang tersenyum tiba-tiba terdengar, menyebabkan tubuhnya menjadi kaku di tempat. Dia buru-buru berbalik, hanya untuk menemukan Xiao Yan yang berwajah hangat. Setelah terkejut, dia buru-buru mengangguk. Dia tidak mengucapkan selamat tinggal kepada wanita muda di sekitarnya saat dia dengan cepat mengikuti Xiao Yan di bawah tatapan iri para wanita muda itu. Tatapan aneh mengikuti mereka sepanjang jalan saat Xiao Yan memimpin Xiao Mei perlahan menuju danau yang tenang. Dia berdiri di depan danau dan terdiam sejenak sebelum menceritakan tentang semua hal yang terjadi pada klan Xiao secara rinci. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Xiao Mei adalah anggota klan Xiao. Dia berhak mengetahui bahwa klan tersebut telah pindah. Apalagi, Xiao Yan merasa bersalah atas masalah pemindahan klan. Jika bukan karena konfliknya dengan Mystic Cloud Sekte, klan tidak perlu terlibat dengan cara ini. Meskipun klan ini tidak meninggalkan kesan yang baik sejak dia masih muda, klan tersebut pada akhirnya adalah darah dan keringat ayahnya dan berbagai leluhur klan Xiao. Sekarang ayahnya hilang, dia, Xiao Yan, harus menjadi penjabat kepala klan dari klan Xiao. Orang akan tahu tentang ini dari saat ketiga tetua memutuskan untuk menyerahkan bidak giok misterius, yang merupakan pusaka keluarga yang juga memiliki kemampuan untuk menyimpan setitik roh milik kepala klan. Ini karena potongan batu giok adalah status simbolis dari kepala klan-klan Xiao selama beberapa generasi. Klan telah pindah. Xiao Mei juga kaget saat mendengar berita itu. Alisnya menyatu sedikit. Dia menatap ekspresi Xiao Yan dan kecerdasannya mengedipkan matanya. Dia menebak ini karena masalah tentang Mystic Cloud Sect kan? Iya, Xiao Yan tertawa getir sebelum menjadi sedikit diam. Nada suaranya tiba-tiba menjadi jauh lebih dingin. Aku membunuh salah satu tetua mereka dan setelah itu, hubungan kami menjadi tegang sejak itu. Saya akan menyelesaikan masalah ini dengan baik dengan mereka ketika saya kembali ke Kekaisaran Magia di masa depan. Selama periode ini sebelum saya kembali, Anda harus mencoba untuk tidak kembali ke Kekaisaran Jiama sebanyak mungkin. Jika gerakan Anda terungkap, Anda dan klan mungkin menerima pukulan yang merusak. Xiao Mei mengangguk dengan patuh. Sudut matanya melirik Xiao Yan saat dia dengan lembut berkata, "Sepupu Xiao Yan, yakinlah bahwa tidak ada seorang pun di klan Xiao yang akan menyalahkanmu atas masalah ini. Aku takut bahkan sesepuh itu akan merasa sangat bangga karena kamu bertindak seperti ini. Selama bertahun-tahun, tidak banyak orang yang berani atau memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan orang-orang dari Mystic Cloud Sect." Xiao Yan tersenyum saat mendengar ini. Dia segera mengangguk dan berkata, "Mudah-mudahan. Klan Xiao adalah darah dan keringat ayahku. Saya akan melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Sepupu Xiao Yan saat ini mampu melakukannya." Saat itu kata-kata Xiao Mei tiba-tiba terhenti. Wajah cantiknya menjadi pucat dan tangannya sangat ingin menarik mulutnya sendiri. Tidak mudah akhirnya mendapatkan suasana hangat tetapi dia harus memilih untuk mengemukakan masalah itu. Ya, biarkan hal-hal yang dulu tinggal di masa lalu. Kami bukan lagi anak-anak dan tidak ada gunanya terus mengingat hal-hal itu. Tatapan Xiao Yan berhenti di permukaan danau yang berkilau. Dia menoleh dan menatap sikap khawatir Xiao Mei sebelum berkata, "Tidak peduli apa yang terjadi, kamu selalu merupakan sepupuku yang lebih muda jika kamu memiliki masalah di masa depan. Kamu dapat datang dan menemukanku. Meskipun saya tidak memiliki kekuatan untuk melindungi nasib klan di Kekaisaran Magia, saya dapat memastikan bahwa anggota klan Xiao tidak akan diganggu di dalam Akademi Jianan ini." Xiao Mei menghembuskan nafas di dalam hatinya. Kata-kata Xiao Yan ini menyebabkan senyum tambahan muncul di wajah Xiao Mei saat dia mengangguk. "Baiklah, saya juga harus kembali. Ingat jika ada masalah, temui saya di mana instruktur Ruoling tinggal." Xiao Yan tersenyum dan menepuk bahu Xiao Mei. Dia segera berbalik sebelum berjalan keluar jalan kecil. Xiao Mei berdiri di tempat yang sama dan menatap sosok itu, yang telah menjadi jauh.
Dia tiba-tiba tersenyum. Ini sepertinya menjadi kesempatan untuk memecahkan kebuntuan di antara mereka berdua, bukan? Titik. 5 hari setelah kompetisi kualifikasi selesai, Xiao Yan pergi menemui instruktur Ruoling. Sun Er dan Xiao Yu sama-sama hadir ketika dia kembali ke rumah unik instruktur Ruoling. Di depan mereka juga berdiri seorang pria parubaya, yang mengenakan jubah instruktur akademi. Tentang apa ini? Xiao Yan tersenyum dan bertanya saat dia masuk ke ruang tamu. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Sun Er. Xiao Yan GG, ini adalah instruktur Kulu. Sun Er tersenyum dan melangkah maju. Dia dengan lancar menerima jaket Xiao Yan dan berkata dengan lembut, Baisan, Hu Jia, dan Wu Hao sudah pulih. Menurut aturan, sore ini adalah waktu kita akan memasuki Book Collection Hall. Langkah kaki Xiao Yan berhenti sebentar. Dia sedikit terkejut. Segera, dia tersenyum dan mengangguk. Itu akhirnya tiba. Dia sangat mengantisipasi apa yang disebut Book Collection Hall yang misterius ini. Sekarang, dia berharap itu tidak akan mengecewakannya. Silakan kunjungi. Sekian dulur alur cerita Battle Through the Heavens Season 5. Tunggu next episode-nya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Terima kasih.